Pura-pura lumpuh. Episode 32. Dua gadis barbar. Karya Via Raya. Kok kamu diem aja sih, Anggi? Jawab dong. Maksud dari ucapan kamu barusan itu apa? Tanya Pak Irsyad penasaran. Pak Irsyad apaan sih? Oh, aku lagi ngomongin drama Korea juga. Jawab Anggi mengarang cerita. Beruntung kemarin ketika menelpon Prita, mereka membahas masalah drama Korea. Jadi dengan mudah ia bisa mencari alasan. Drama Korea apa? Tanya Pak Irsyad sambil mengerutkan keningnya. Ya elah Pak, drama Korea Miss King yang kemarin Prita tonton. Itu drama tuh bener-bener lucu bin kocak. Sampai-sampai bisa bikin orang ketawa and sakit perut pastinya. Anggi memberi alasan yang tidak masuk akal, bahkan tidak nyambung sama sekali dan membuat Pak Irsyad semakin kebingungan. Maksud kamu apaan sih, Nggi? Serius deh, saya nggak ngerti maksud kamu apa. Tanya Pak Irsyad sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ya udah kalau nggak ngerti, saya sama Prita pamit masuk ke kelas dulu. Bye Pak Irsyad, good morning. Jawab Anggi sama sekali tidak peduli. Pak Irsyad nampak bingung dan membeku. Pasalnya, ia tidak mengerti sama sekali dengan ucapan Anggi. Apa karena usianya yang terpaut jauh, makanya ia tidak paham dengan bahasa anak muda zaman sekarang? Padahal Anggi memang sengaja asal menjawab. Yang penting, ia bisa mengalihkan perhatian Pak Irsyad dari pertanyaannya pada Prita, dan ternyata memang berhasil. Ini aku yang gak ngerti maksud Anggi, apa emang Anggi yang sengaja mengalihkan perhatian? Gumam Pak Irsyad mempertanyakan dalam hati. Lo kebiasaan banget sih Nggi, asal ceplos aja. Kalau sampai Pak Irsyad ngotot nanya gimana? Protes Prita kesal dengan kebiasaan sahabatnya yang ceplas-ceplos tidak bisa melihat situasi dan kondisi. Iya maaf, padahal tadi gue udah cek situasi dan kondisi sekitar lo tak. Tapi gue nggak lihat ada Pak Irsyad di depan lo. Soalnya kan dia berdirinya di balik tembok. Balas Anggi menunduk merasa bersalah. Bodoh ah, gue sebel sama lo. Nggak cuman sekali dua kali lo Nggi lo kayak gini. Ujar Prita masih dalam mode marah. Maaf tak, gue janji deh ini yang terakhir kalinya gue begini. Sahut Anggi memohon. Prita melempar tasnya ke meja setelah sampai di kelas. Ia menghempaskan tubuhnya di kursi tanpa menghiraukan permintaan maaf dari Anggi. Ingin rasanya ia marah, tapi Anggi sahabatnya. Jadi ia hanya bisa diam memendam kemarahannya. Udah dong ta marahnya. Gue janji deh, bener-bener janji gak bakal ceplos-ceplos lagi. Lo kan tahu sendiri gimana lemesnya gue. Tapi meskipun gue lemes, gue gak suka dan gak pernah ngumbar apa yang lo ceritain ke orang lain kecuali sama Om Firas. Lagi-lagi Anggi keceplosan mengatakan hal yang tidak seharusnya gadis itu katakan. Dasar Anggi pinter. Nih mulut emang gak bisa ditahan apa ya? Guman Anggi merutuki kebodohannya sambil membekap mulutnya. Apa lo bilang? Prita membuka matanya lebar-lebar menatap Anggi dengan tatapan menelisik. Gak bilang apa-apa kok gue. Oh iya, sebagai permintaan maaf gue, ntar sore gue traktir nonton mau gak? Tunggu. Tadi gue denger lo nyebut-nyebut nama Om Firas. Jangan coba-coba buat ngalihin perhatian lo, Nggi.
Apaan sih, Tak? Orang enggak juga. Kayaknya lo udah mulai jatuh cinta deh sama Om Firas. Makanya lo sampai denger nama Om Firas di mana-mana. Elak Anggi berdalih. Anggi, lo apaan sih? Ngaco aja deh. Balas Prita mengelak tersenyum malu sambil menyentuh pipinya yang terasa menghangat. Nggak usah pura-pura ngelak deh. Udah kelihatan banget di muka lo. Jadi gimana? Mau nggak nonton tar sore? Tenang aja, gue yang bayarin kok, kata Anggi sambil menyenggol bahu Prita. Mau sih mau, tapi gue izin dulu ya sama Om Firas. Status istri tidak bisa membuat Prita seenaknya pergi kemanapun yang ia inginkan. Ia harus meminta izin pada suaminya terlebih dahulu. Sama seperti sebelum menikah dengan Firas, ia juga harus meminta izin pada kedua orang tuanya. Oke, sip, sahut Anggi sambil mengacungkan jari jempolnya. Sementara Hegar, ia sedang sibuk merapikan buku pelajarannya di kelasnya. Ia sudah tidak sabar untuk pergi ke kantin. Pagi ini, ia tidak sarapan dan langsung berangkat ke sekolah karena kesiangan. Ia berjalan menuju kantin sambil menyentuh perutnya yang terasa keroncongan. Setelah memesan makanan dan menghabiskannya, ia baru teringat akan Prita. Ia bangkit mengedarkan pandangannya, mencari sosok Prita yang dari kemarin tidak menampakkan batang hidungnya. Kemudian ia pergi ke kelas pujian hatinya sekedar menghilangkan rasa rindu. Padahal baru beberapa hari ini ia tidak bertemu dengan Prita. Namun rasanya seperti beberapa bulan tidak bertemu. Halo dua gadis barbar, sapa Hegar masuk ke dalam kelas. Elo Gar, ada apa? Tumben kesini? Balas Anggi bertanya. Nggak apa-apa, cuman kangen aja sama Bebep, kata Hegar langsung mendaratkan tubuhnya duduk di depan Prita. Makasih lo Gar, gue juga kangen banget sama lo, balas Anggi tersenyum menunjukkan gigi gingsulnya. Hih, siapa juga yang kangen sama lo? Orang gue kangennya sama Prita, kata Hegar menatap Anggi sinis. Udahlah Gar, mendingan lo sama gue aja yang jelas-jelas suka sama lo, daripada lo ngejar Prita yang udah pasti gak suka sama lo, ya kan? Sungut Anggi sambil mengerucutkan bibirnya. Akhirnya Anggi mengatakan bahwa ia menyukai Hegar. Karena sebelumnya ia sudah menceritakan semuanya pada Prita, jadi sekarang ia tidak perlu merasa tidak enak lagi pada sahabat baiknya itu. Bodoh amat, pokoknya gue sukanya sama Prita, titik, nggak pakai koma, sanggah Hegar menggebu. Bener nih, awas aja kalau sampai lo ngejar-ngejar gue, bakal gue tolak mentah-mentah, ancam Anggi. Gak akan, sampai kapanpun cuman Prita seorang yang ada di hati gue, jawab Hegar mantap. Selama Hegar dan Anggi berdebat, Prita sibuk berkirim pesan dengan Firas. Ia bahkan tidak mendengar pembicaraan mereka sama sekali. Setelah selesai berkirim pesan, ia melihat wajah muram Anggi. Lo kenapa Anggi? Kok muka lo kusut gitu sih? Tanya Prita. Gak apa-apa, jawab Anggi dingin. Gak apa-apa kok mukanya kusut gitu sih? Tak, tanyain sama Om Firas dong. Dia punya temen cowok yang jauh lebih ganteng gak daripada makhluk astral yang super duper nyebelin di depan lo itu? Kalau ada, gue mau dong dicomblangin sama dia. Prita terbelalak membuka mulutnya lebar-lebar sambil sesekali melirik ke arah Anggi dan Hegar bergantian.
Ia penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Anggi dan juga Hegar. "Anggi, kenapa?" bisik Prita menyenggol tangan Hegar. "Gak tahu," jawab Hegar sambil mengedikkan bahunya. "Kok lo diem aja sih, gue tanya? Jawab dong, Tak," keluh Anggi karena Prita tidak menjawab pertanyaannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.